Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengantar analisis real, yaitu mengenai barisan bilangan real. Pertama-tama, sebelumnya kita ingat kembali bahwa ketika kalian di sekolah, kalian sudah mengenal yang namanya barisan-barisan bilangan. Misalkan saja ada yang namanya barisan bilangan asli. Maka kita tuliskan barisannya sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kita juga ada istilah mengenal barisan bilangan genap, ya. Maka barisan bilangan genap berarti kita tuliskan anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian juga ada istilah barisan aritmatika, di mana suku-sukunya dinyatakan sebagai A, A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya. Kemudian ada juga barisan geometri, yang mana barisan ini suku-sukunya adalah A, AR, lalu AR pangkat 2, lalu AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa barisan-barisan ini tadi terdiri dari suku-suku, yang mana yang di awal berarti adalah suku pertama, lalu yang berikutnya ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Ia ditulis secara berurutan, ya, walaupun nilainya itu sama. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan real? Ya. Nah, maka dari namanya kita bisa tahu bahwa barisan bilangan real berarti nanti juga terdiri dari suku-suku, tapi suku-sukunya itu adalah anggota bilangan real. Nah, tapi kita punya definisi formalnya. Barisan bilangan real itu apa? Nah, barisan bilangan real sendiri itu sebenarnya adalah fungsi. Ya, nah mungkin kita di sekolah taunya barisan itu ya tadi ya bilangan-bilangan gitu ya ditulis secara berurut. Nah, namun kalau kita ini kan polanya sebenarnya barisan bilangan real itu asal muasalnya dia adalah suatu fungsi. Yang mana fungsi ini daerah asalnya itu adalah berupa himpunan bilangan asli ya atau kita lambangkan dengan N besar. Dan daerah hasilnya atau ringnya itu adalah berupa himpunan bilangan real atau kita lambangkan dengan R besar. Nah, atau secara simbolis, kalau kita misalkan ya fungsi tadi itu adalah fungsi A ya huruf A kecil kan fungsi biasanya menggunakan huruf kecil ya. Nah, maka kita bisa menuliskan secara sederhana definisi dari barisan bilangan real itu tadi adalah ini. Fungsi A di mana daerah asalnya adalah N atau dia merupakan pemetaan ya dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, inilah definisi barisan bilangan real secara formal atau definisi yang kita pelajari pada analisis real. Jadi sekali lagi, barisan bilangan real itu dia adalah suatu fungsi ya yang memasangkan antara himpunan bilangan asli dengan bilangan real. Nah, atau supaya lebih jelasnya ya. Nah, tadi dinotasikan kan barisan real itu adalah berupa fungsi seperti ini ya. Maka bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn ya. Itu daerah asalnya tadi adalah himpunan bilangan asli. Ya, maka kita tahu bilangan asli itu kan dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan ke N ya. Lalu himpunan daerah hasilnya kode mainnya itu adalah himpunan bilangan real. Ya, yang mana bilangan real itu kan banyak ya, tak hingga juga ya. Di sini hanya Ibu wakilkan dengan titik-titik. Nah, maka kalau kita tadi punya fungsi A ya, fungsi A, maka fungsi ini adalah berfungsi memetakan antara himpunan bilangan asli ini ke bilangan real.
Sehingga kalau misalnya kita masukkan bilangan aslinya 1 ya ke dalam fungsi A, maka akan menghasilkan A1 misalnya. Lalu kalau misalnya kita masukkan 2 ya akan menghasilkan A2. Lalu kalau kita masukkan 3 akan menjadi akan dapat nanti bilangan real yaitu A3 sampai seterusnya. Nanti kita akan ketemu kalau misalnya bilangan asli yang kita masukkan itu adalah N misalnya ya, maka yang akan kita dapatkan adalah AN. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa himpunan hasilnya yaitu ranknya ini adalah bagian dari himpunan bilangan real. Nah, dan ya karena dia berurutan tadi ya dari N1, lalu N-nya 2, 3, sampai N ya yang paling besar yaitu N ke N. Nah, bilangan asli yang ke N gitu ya. Nah, maka biasanya suku pertama ini akan dilambangkan dengan suatu indeks ya. Jadi yang nilainya A1 tadi adalah A1, di mana satunya adalah indeks. Ini menunjukkan bahwa A1 di sini adalah suku yang pertama dari fungsi ini ya atau dari barisan bilangan real ini. Lalu yang kedua berarti adalah A2, 2-nya adalah indeks. Berarti ini adalah suku kedua atau unsur kedua dari barisan bilangan real A. Begitu juga dengan A3, berarti dia adalah suku ketiga atau unsur ketiga dari barisan bilangan real A. Dan seterusnya sampai tadi kita dapat AN, di mana AN ini adalah suku ke N atau ditulisnya A dengan indeks N ya. Nah, dia juga merupakan suku atau unsur dari barisan bilangan real, yaitu barisan bilangan realnya dinamakan dengan A. Nah, dari sini ya maka muncul notasi ya cara penulisan suatu barisan bilangan real. Nah, biasanya notasi barisan bilangan real itu bisa dituliskan dengan satu karena dia merupakan fungsi, jadi dia berupa fungsi ya, fungsi dari himpunan bilangan asli yang dipetakan ke bilangan real. Yang kedua juga bisa dituliskan seperti ini. Ya, ingat kurungnya adalah kurung biasa. Lalu di dalamnya ini biasanya adalah rumus dari suku KN-nya. Kemudian ya bisa juga di buku tertentu dituliskan seperti ini. Misalkan ini A ya, berarti di sini harusnya tadi AN ya. AN, maka M-nya adalah anggota bilangan asli. Ya, di sini Ibu ini dulu. Nah, ini. Jadi ini karena tadi kita A ya, berarti penulisannya AN ya. AN di mana M-nya anggota bilangan asli. Nah, lalu penyajiannya seperti apa? Ya, penyajiannya itu ada 3 juga. Yang pertama, bisa menuliskannya dengan mendaftarkan unsur atau suku-suku dari barisan bilangan real yang diketahui. Di mana tadi bilangan barisan bilangan realnya itu adalah A. Berarti kita bisa menuliskan A itu sama dengan buka kurung. Ingat kurungnya selalu seperti ini ya, bukan kurung kurawal ya, tapi kurung biasa karena membedakan barisan dengan himpunan ya. Jadi didaftarkan berarti dituliskan, berarti A1, A2, A3 dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan menuliskan rumusnya saja. Nah, di mana di dalam hal ini rumusnya tadi kan adalah A-nya adalah AN harusnya ya. Atau nanti apa gitu rumusnya dituliskan saja di dalam tanda kurung ini. Ya. Lalu yang ketiga bisa juga biasanya dituliskan dalam bentuk rekursif. Misalnya syarat gitu ya. Diketahui X1 lalu untuk Xn plus 1-nya adalah 2 kali Xn ya seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya, misalkan ini ya, Ibu punya barisan bilangan real A lagi ya namanya, supaya tidak berbeda-beda. Kalian boleh menamakannya B, C, D, Z, X, Y, Z gitu ya, terserah. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan yang ada di buku kita. Maka tadi N kita ketahui adalah himpunan bilangan asli. Ya, 1 sampai hingga atau 1 sampai N lah. N-nya itu tidak tahu kita ya. Nah, lalu R adalah himpunan bilangan real. Nah, misalkan satu ini ya Ibu masukkan ke dalam fungsi A ya akan menghasilkan 2 misalnya. Lalu 2 ini ya yang bilangan asli 2 Ibu masukkan ke A hasilnya jadi 4. Lalu 3 ya Ibu masukkan ke A hasilnya menjadi 6. Dan seterusnya ya kalian bisa lihat pola yang terbentuk adalah 2 kali
N ya. Nah, sehingga suku ke N-nya itu adalah 2N. Nah, sehingga untuk menyajikan barisan bilangan real A ini, kita tadi bisa dengan tiga cara penulisan. Yang pertama bisa dituliskan dengan mendaftarkan unsurnya, itu berarti karena barisan bilangan realnya A, berarti Ibu tulis A sama dengan tadi mendaftarkan unsur atau suku-sukunya, yaitu 2, 4, 6. Kemudian dengan rumus tadi bisa diketahui dari rumus ke N-nya. Berarti A itu sama dengan, barisan A itu sama dengan dalam kurung 2N ya. Kemudian 3 dalam bentuk rekursif, misalkan X1-nya itu adalah sama dengan 2, maka untuk mencari Xn plus 1-nya itu adalah dengan N dikali X1. Misalnya kita mau mencari X2 ya, maka X2 itu kan adalah X1 tambah 1, X2 adalah sama dengan N-nya adalah 2, ya 2 kali X1. Misalkan saja, ya nanti dicek bentuk rekursifnya ini. Nah, begitu juga contoh yang lain ya. Misalnya, tadi selalu dari bilangan asli ya. Bilangan aslinya 1, 2, 3 sampai N. Nah, maka kalau punya fungsi A yang lain, misalnya 1, menjadi negatif 1. Lalu 2 dimasukkan ke fungsi A, juga 1. Ya, 3 dimasukkan ke fungsi A, hasilnya negatif 1. Maka dan seterusnya, misalnya hasilnya ini akan selalu negatif 1, 1, negatif 1 ya. Ada polanya, yaitu kalau pangkatnya ganjil, dia negatif 1, pangkatnya genap, dia 2. Nah, atau bisa kita tuliskan N-nya adalah negatif 1 pangkat N. Ya kan? Nah, sehingga bentuk penyajiannya dengan mendaftarkan unsurnya, berarti kita tulis A-nya adalah negatif 1, 1, negatif 1, lalu dengan rumus berarti adalah biasanya yang belakang ini aja ya, yang dipakai, yaitu buka kurung negatif 1, ini harusnya ada kurung lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi menandakan bahwa A itu adalah barisan dari negatif 1 pangkat N. Nah, atau ada lagi, misalkan bilangan aslinya tadi 1 sampai N, lalu kalau Ibu masukkan ke dalam fungsi A, 1 itu menjadi 1, 2 itu menjadi setengah, 3 itu menjadi 1/3, N-nya berarti ya adalah 1 per N. Ya, suku KN-nya adalah 1 per N. Sehingga penyajiannya dengan mendaftarkan unsurnya berarti kita tulis yang ini. Ya, si A tadi yang ininya biasanya. Lalu yang kedua, kalau dengan rumus berarti biasanya dituliskan dengan ini. Ya, jadi dari bab pembahasan mengenai konvergen divergen, kalau kita ketemu buka kurung 1 per N, maka bacanya itu adalah barisan bilangan real dengan rumus 1 per N atau barisan 1 per N. Biasanya seperti itu saja penyebutannya. Nah, itu mengenai barisan bilangan real beserta dengan notasi dan penyajiannya.